dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Ya kita juga sekeluarga deh, bukan hanya ibu saya, kita sekeluarga tuh nggak pernah ada pikiran buruk sedikit pun gitu loh. Kepikiran untuk ada orang lain mau jahat kita seperti itunya juga nggak pernah kan. Jadi ya udah, dengan dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mengadakan surat tanah itu tadi lagi, ya udah ibu saya nggak ragu-ragu, ya minta bantuan sama dia. Dia tuh sudah bersama kami dari tahun 2009. Jadi saya sudah tahu dia sangat bermulut manis, dia sangat pintar sekali masuk ke hati ibu saya gitu. Jadi dengan segala ucapan manisnya yang dia bilang bahwa dia punya teman yang bisa membantu untuk mengurus surat-surat segala macam. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia, masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya, orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya. Sebenarnya saya ini ya, saya tuh tahu sendiri lah teman-teman, saya tuh nggak pernah ngehumbar angka ya. Cuman ya ini ya boleh deh, nggak apa-apa saya ungkapin, tapi ini kurang lebihnya adalah 17 miliar yang di Jakarta. Di Jakarta. Ada lagi di Gunung Putri. Masih ada lagi. Tapi belum kita laporkan. Saya kesel karena ibu saya belum pernah menikmati uangnya sendiri, tapi yang menikmati orang lain. Dia beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adeknya kuliah di Malaysia dengan ya itu tadi, dengan uang yang diduga adalah hasil dari penjualan tanah dan segala usahanya dia gitu. Sosial medianya Riri ya, betapa dia itu foya-foyanya selama 2 tahun terakhir ini membiayai keluarganya ke Singapura, ke Palembang ya kalau nggak salah, kemana-mana itu. Tapi kalau nggak salah udah dihapus udah dihapus sih kalau nggak salah. First class all the way. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ya, 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian 1 lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3
yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Ya. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang berlokasi di Jakarta Barat itu. Nah, yang kita ketahui ternyata waktu dia minta tolong ini dia menggunakan kenalannya notaris tadi PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Saya pengen sekali kasus ini dikawal dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut PPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka. Terus ada sebagian diagunkan ke bank, dan sebagian lagi dia jual. Yang saya kesal, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Ya, saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu.
melakukan penyekapan terhadap Riri Kasmita dan suaminya. Padahal kami juga punya bukti merupakan video, foto bahwa itu nggak ada penyekapan gitu. Namanya juga orang berusaha kali ya gitu, orang-orang sudah menjadi tersangka mencari cara untuk bagaimana caranya fight back dan menyerang balik. Ya kalau kita sih ya udah kita jalankan sesuai apa yang sekarang kita prosedurnya. Kalau ada sekarang kita lagi diserang balik, kita hadapi dan kita buktikan bahwa kita nggak ada melakukan seperti yang dikatakan dia gitu. Pihak kepolisian juga tadi juga sudah sama-sama melihat buktinya segala macam gitu. Jadi makanya kami di sini juga berterima kasih sekali karena benar-benar dari pihak kepolisian juga sangat membantu, sangat mengawal juga, jadi perhatian juga karena kembali lagi saya rasakan saya bukan satu-satunya orang yang mengalami kasus ini, tapi mungkin kenapa saya juga harus kena ya mungkin bisa jadi perwakilan buat yang lain juga dan untuk jadi pembelajaran juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.